Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ayo ikhwah, a'azakumullah. Kepada bapak, ibu-ibu, ikhwan dan akhwat yang dimuliakan Allah, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah karuniakan kepada kita. Nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sunnah, nikmat diberikan kesehatan dan afiah. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan kita memohon selalu kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita menjadi hamba-hamba Allah yang bersyukur. Bapak, ibu-ibu dan saudara-saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah, pada ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah, alhamdulillah pada hari ini, pada hari Senin tanggal 27 Rajab 1427 Hijriah atau tanggal 21 Agustus 2006, kita berkumpul di Masjid Al-Barakah di Keranggan untuk mengkaji buku Syarah Aqidah Ahlussunnah wal Jamaah yang saya susun. Dari buku ini kita akan bahas tidak seluruhnya, tapi ada poin-poin yang kita bahas yang insyaallah banyak manfaatnya untuk kita semua. Ayo ikhwah, a'azakumullah. Kita membahas tentang akidah Ahlussunnah wal Jamaah karena masalah ini merupakan masalah yang penting yang harus terus kita kaji, yang harus terus kita bahas, yang harus terus kita ulang-ulang. Karena masalah ini merupakan masalah pokok, masalah prinsip yang wajib diyakini oleh setiap muslim dan muslimah. Kita bahas akidah Ahlussunnah karena akidah adalah perkara yang amat penting dan kewajiban yang paling besar yang harus diketahui oleh setiap muslim dan muslimah. Masalah akidah kita bahas karena sempurna dan tidaknya amal kita tergantung dari akidah yang benar dan tidak. Artinya kalau akidah itu benar, maka akan sempurna ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau akidah kita tidak benar, maka tidak sempurna ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dijelaskan oleh Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di dalam kitabnya Al-Qaulus Sadid fi Maqasid Tauhid. Beliau menjelaskan bahwasanya diterimanya amal kita dan tidaknya itu tergantung daripada tauhid kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau tauhid kita benar, maka akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak benar, maka tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Beliau menjelaskan demikian. Kemudian
Ikhwani fid din dan akhwat fillah, azakumullah, bahwa masalah akidah merupakan masalah yang harus terus dibahas. Karena baiknya umat ini tergantung daripada akidahnya. Kalau umat ini akidahnya baik, insyaallah Allah akan memberikan kemuliaan kepada umat Islam. Kalau akidah mereka benar, maka umat Islam ini akan diberikan izzah, kemuliaan. Tapi kalau akidah mereka tidak benar dan juga mereka tidak mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka mereka tidak akan mendapatkan kemuliaan. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wa ju'ila dzillatu was-sagharu 'ala man khalafa amri." Dijadikan kerendahan dan kehinaan bagi orang-orang yang menyalahi perintahku, yaitu menyalahi perintahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi orang yang menyalahi perintahnya Rasulullah akan dihinakan oleh Allah dengan sebab mereka menyalahi perintahnya Rasulullah. Sedangkan perintahnya Allah dan perintahnya Rasulullah yang paling besar kepada umat Islam ini, yaitu agar mereka bertauhid kepada Allah. Dari seluruh perintah yang Allah perintahkan, baik dalam Al-Quran dan juga yang diperintahkan oleh Rasulullah SAW dalam sunnahnya yang sahih, itu semuanya memerintahkan untuk bertauhid kepada Allah Ta'ala, berakidah yang benar. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana." Dan Allah telah mewajibkan tidak boleh kalian beribadah melainkan hanya kepada Allah saja, dan hendaklah kalian berbuat baik kepada kedua orang tua. Kemudian juga dalam surah An-Nisa Allah berfirman, "Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a." Hendaklah kalian beribadah hanya kepada Allah dan janganlah kalian berbuat syirik dengan sesuatu apapun juga. Dan banyak lagi ayat-ayat yang lain yang Allah perintahkan agar kita mentauhidkan Allah dan menjauhkan segala macam perbuatan syirik. Makanya kita bahas tentang masalah akidah, karena baiknya umat ini tergantung daripada akidahnya. Maka para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in dikatakan oleh Allah sebagai khaira ummah, sebaik-baik umat, karena akidah mereka adalah akidah yang benar. Allah mengatakan dalam Al-Quran dalam surah Ali Imran ayat 110, "Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas, ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah." Kalian adalah sebaik-baik umat yang ditampilkan di tengah-tengah manusia, menyuruh yang ma'ruf, mencegah yang mungkar, dan beriman kepada Allah. Dikatakan khaira ummah karena para sahabat ridwanullah alaihim menyuruh yang baik, menyuruh yang ma'ruf, dan sebesar-besar ma'ruf adalah mentauhidkan Allah, menjauhkan syirik. Mentauhidkan Allah, kemudian melarang kemungkaran, dan sebesar kemungkaran di muka bumi itu syirik, menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Maka umat Islam akan diberikan kemuliaan dan kejayaan apabila mereka mengikuti jejak salafus saleh dalam berakidah yang benar, bermanhaj yang benar, beribadah yang benar, berakhlak yang benar. Maka mereka akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ma'asyiral muslimin rahimakumullah, bahwa problem yang paling besar yang dihadapi dari semua problem oleh umat ini, yang paling besar masalah akidah. Jadi kalau orang berbicara tentang masalah politik, tentang masalah ekonomi, tentang masalah yang lain, problem-problem yang lain, maka problem yang paling besar masalah akidah, yaitu penyimpangan-penyimpangan akidah yang dilakukan oleh umat Islam ini problem yang paling besar. Makanya harus mereka dikembalikan kepada akidah yang hak. Kalau akidah ini hak, benar, mengikuti jejak salafus saleh, maka mereka pun akan mendapatkan kebaikan, mendapatkan rahmat, mendapatkan barakah dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau mereka menyimpang, maka yang datang adalah malapetaka, seperti yang kita lihat sekarang ini. Umat ini menyimpang dari akidah yang hak, akidah yang benar, mereka melakukan kesyirikan. Mereka mengingkari nama-nama dan sifat Allah. Mereka mentakwilkan nama-nama dan sifat Allah dan yang lainnya, sehingga datangnya malapetaka. Jadi kalau orang sudah menyimpang dari pemahaman yang hak, akidah yang hak, maka mereka mendapatkan malapetaka seperti yang kita lihat sekarang ini. Maka kita berusaha mengkaji masalah ini
dan juga menyampaikan dan mendakwakan masalah akidah ini agar umat Islam ini faham tentang akidah yang hak, akidah yang benar. Ayolah ikhwah, a'azakumullah. Di dalam kitab ini, dalam kitab Aqidah Ahlussunnah wal Jamaah, yang kita bahas yaitu tentang akidah Ahlussunnah dan manhaj Ahlussunnah. Objek kajian akidah, kalau kita lihat dari sudut pandang ilmu sesuai dengan konsep Ahlussunnah wal Jamaah, ini meliputi topik tentang tauhid, tentang iman, Islam, masalah ghaibiyat, masalah yang gaib, masalah kenabian, masalah takdir baik dan buruk, kemudian berita-berita tentang hal-hal yang telah lalu dan yang akan datang, kemudian dasar-dasar hukum yang qat'i, seluruh dasar-dasar agama dan keyakinan, termasuk juga dalam pembahasan akidah dibahas juga tentang sanggahan atau bantahan terhadap ahlul ahwa wal bid'ah, bantahan kepada orang-orang yang mengikuti hawa nafsu dan ahlul bid'ah, dan juga bantahan kepada semua aliran dan sekte yang menyempal lagi menyesatkan, serta sikap ahlu sunnah kepada mereka. Di dalam kitab-kitab akidah dibahas demikian. Jadi akidah bukan sekedar membahas tentang masalah tauhid, iman, Islam, masalah ghaibiyat, kenabian, takdir, tapi juga membahas tentang dasar-dasar hukum yang qat'i dan juga seluruh dasar agama dan keyakinan, termasuk juga bantahan atau sanggahan kepada ahlul bid'ah. Kemudian ikhwan fiddin, a'azakumullah, kita bahas tentang akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Apa yang dimaksud dengan Ahlussunnah wal Jamaah? Ahlussunnah wal Jamaah saya sebutkan di dalam kitab ini, saya bawakan penjelasan Al-Imam Ibn Rajab dalam kitabnya Jami'ul Ulum wal Hikam. Ibn Rajab wafat tahun 795 Hijriah. Kata beliau, As-Sunnah ialah jalan yang ditempuh, mencakup di dalamnya berpegang teguh kepada apa yang dilaksanakan Nabi SAW dan para khalifahnya yang terpimpin dan lurus, berupa i'tiqad, keyakinan, perkataan, dan perbuatan. Itulah sunnah yang sempurna. Oleh karena itu generasi salaf terdahulu tidak menamakan as-sunnah kecuali kepada apa yang mencakup ketiga aspek tersebut. Hal ini diriwayatkan dari Imam Hasan al-Basri, Imam al-Auza'i, dan Imam Fudail bin Iyad. Jadi Ahlussunnah wal Jamaah, yang dimaksud dengan Ahlussunnah yaitu orang yang berpegang kepada sunnah. Sunnah yang dijelaskan oleh para ulama yaitu jalan yang ditempuh mencakup di dalamnya berpegang teguh kepada apa yang dilaksanakan Nabi dan para khalifahnya yang terpimpin dan lurus, berupa i'tiqad, keyakinan, perkataan dan perbuatan. Jadi i'tiqad, keyakinan, perkataan dan perbuatan, itu adalah sunnah yang sempurna. Oleh karena itu generasi salaf terdahulu tidak menamakan as-sunnah kecuali apa yang mencakup ketiga aspek tersebut. Hal ini diriwayatkan dari Imam Hasan al-Basri, Imam al-Auza'i, dan Imam Fudail bin Iyad. Antum bisa lihat dalam buku itu tentang makna as-sunnah. Kemudian juga tentang al-jamaah. Apa yang dimaksud dengan al-jamaah? Al-jamaah, dikatakan al-jamaah artinya bersatu di atas kebenaran. Mereka tidak mau berpecah belah dalam urusan agama, berkumpul di bawah kepemimpinan para imam yang berpegang kepada al-haq, tidak mau keluar dari jamaah mereka, dan mereka mengikuti apa yang telah disepakati oleh salaful ummah. Ini saya kutip dari Mujmal Usul Ahli Sunnah wal Jamaah fil Aqidah. Kemudian jamaah menurut ulama akidah adalah generasi pertama dari umat ini, yaitu dari kalangan sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, serta orang-orang yang mengikuti dalam kebaikan hingga hari kiamat, karena mereka berkumpul di atas kebenaran. Sebagaimana dikatakan oleh Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, al-jama'atu ma wafaqal haq wa in kunta wahdak. Jamaah itu
adalah yang sesuai dengan kebenaran meskipun engkau sendiri. Yang dikatakan jamaah itu yang sesuai dengan kebenaran. Jadi Ahlussunnah wal Jamaah adalah orang yang mempunyai sifat dan karakter mengikuti sunnah Nabi dan menjauhi perkara-perkara yang baru dan bid'ah dalam agama. Jadi kalau orang menamakan dirinya Ahlussunnah wal Jamaah, maka dia harus berpegang kepada sunnah dan berpegang kepada pemahaman para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in. Mereka menjauhkan segala macam perbuatan syirik dan bid'ah. Itu yang dikatakan Ahlussunnah wal Jamaah. Jadi kalau orang mengatakan dirinya sebagai Ahlussunnah wal Jamaah, maka dia berpegang teguh kepada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan berpegang kepada pemahaman para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in. Itu Ahlussunnah wal Jamaah. Kalau mereka tetap dalam kesyirikan, mereka berbuat kesyirikan, mengajak orang kepada kesyirikan, kemudian mereka menolak sifat-sifat Allah atau mereka mentakwil sifat-sifat Allah, kemudian mereka berbuat bid'ah dan mengajak orang kepada bid'ah, tidak bisa dikatakan mereka sebagai Ahlussunnah wal Jamaah. Mereka nggak bisa dikatakan Ahlussunnah wal Jamaah, tapi dikatakan ahlus syirik wal bid'ah. Karena mereka mengajak umat kepada kesyirikan. Mereka mengingkari nama-nama dan sifat Allah atau mentakwil sifat-sifat Allah. Nggak bisa dikatakan Ahlussunnah wal Jamaah. Atau mereka menisbatkan kepada Asy'ariyah. Asy'ariyah tidak termasuk kepada Ahlussunnah wal Jamaah. Karena Imam Abul Hasan Al-Asy'ari awalnya dia memahami pemahaman Mu'tazilah. Kurang lebih selama 40 tahun. Setelah itu dia keluar dari Mu'tazilah, menetapkan nama-nama dan sifat Allah, kemudian mentakwil. Sebagian ditetapkan, sebagian ditakwil. Setelah itu beliau kembali kepada pemahaman salaf. Kembali kepada pemahaman salaf. Menetapkan seluruh sifat-sifat Allah. Menetapkan apa yang Allah sifatkan tentang dirinya dalam Al-Quran dan juga dalam sunnah Nabi yang sahih, dan menafikan apa yang Allah menafikan tentang dirinya dan juga yang dinafikan oleh Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Dan beliau menulis kitab. Di antara kitab yang beliau tulis yaitu Al-Ibanah an Ushulid Diyanah. Kemudian juga Ar-Risalah ila Ahli Sagar. Itu kitab yang ditulis oleh Imam Abul Hasan Al-Asy'ari. Ketika masa antara pemahaman dia keluar dari Mu'tazilah kepada pemahaman Sunnah, antara itu, ini yang kemudian menyebar, diikuti oleh pengikut-pengikutnya sampai juga ke Indonesia ini. Pemahaman Asy'ariyah yang dinisbatkan kepada Abul Hasan Al-Asy'ari. Pada hakikatnya Abul Hasan berlepas diri. Karena Abul Hasan Al-Asy'ari rahimahullah rahmatan wasi'ah tidak mentakwil sifat-sifat Allah, tidak mengingkari sifat-sifat Allah, tidak mengajak orang untuk beribadah kepada selain Allah. Tapi kenyataan orang-orang yang menisbatkan dirinya kepada Asy'ariyah, baik di Indonesia maupun di tempat yang lain, itu mereka mengajak orang untuk beribadah kepada kubur-kubur, tawassul kepada mereka. Sedangkan Abul Hasan tidak mengajak demikian. Sebagaimana Imam Syafi'i rahimahullah mengikuti akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Imam Syafi'i berpegang kepada manhaj salaf. Imam Syafi'i rahimahullah mengajak umat untuk mentauhidkan Allah, menjauhkan segala macam perbuatan syirik. Imam Syafi'i rahimahullah mengajak orang untuk menetapkan sifat-sifat Allah, tidak mentakwil sifat Allah. Imam Syafi'i rahimahullah mengajak orang kembali kepada sunnah Nabi yang sahih dan melarang dari perbuatan bid'ah. Jadi penisbatan orang apakah kepada Syafi'i atau kepada Asy'ari, ini banyak terjadi kekeliruan. Karena itu saya jelaskan dalam buku ini, dalam kitab Syarah Aqidah Ahlussunnah wal Jamaah, saya jelaskan penjelasan para ulama tentang akidah Imam Syafi'i dan juga akidah Abul Hasan Al-Asy'ari rahimahumullahu al-jami'. Kemudian ikhwani fid din, a'azakumullah, istilah Ahlussunnah wal Jamaah dinamakan juga dalam hadis yang lain dengan istilah At-Ta'ifah Al-Mansurah, golongan yang dimenangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, "La tazalu min ummati ummatun qa'imatun bi amrillah, la yadurruhum man khazalahum wala man khalafahum hatta ya'tiya amrullah wa hum ala dzalik."
Senantiasa ada segolongan dari umatku yang selalu menegakkan perintah Allah. Tidak akan mencelakai mereka orang yang tidak menolong mereka dan orang yang menyelesaikan mereka sampai datang perintah Allah. Artinya tidak akan mencelakai mereka orang yang tidak menolong dan juga orang yang menyelesaikan mereka sampai datang perintah Allah dan mereka tetap di atas demikian. Ini At-Taifah Al-Mansurah, golongan yang ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. At-Taifah Al-Mansurah akan tetap ada. At-Taifah Al-Mansurah, golongan yang ditolong oleh Allah, ini akan tetap ada. Dan nanti At-Taifah Al-Mansurah inilah yang menghadapi orang-orang Yahudi dan mereka yang akan membunuh orang-orang Yahudi. Jadi kalau kita lihat sekarang ini bahwa Yahudi menyerang kaum muslimin, kemudian menyerbu negeri-negeri kaum muslimin, membunuh kaum muslimin, dan sampai hari ini belum ada yang bisa menghadapi mereka. Sampai hari ini sepanjang sejarah yang bisa menghadapi orang-orang Yahudi adalah Rasulullah dan sahabatnya. Sepanjang sejarah yang bisa mengalahkan Yahudi adalah Rasulullah dan para sahabatnya. Maka orang-orang Yahudi ini akan dikalahkan juga oleh siapa? Oleh orang-orang yang mengikuti Rasulullah dan sahabatnya. Jadi orang yang mengikuti Rasulullah dan sahabat, maka mereka akan bisa mengalahkan orang Yahudi. Selama mereka tidak mengikuti Rasulullah dan tidak mengikuti sahabat, mereka tidak akan bisa mengalahkan Yahudi. Makanya Rasulullah menyebutkan kepada para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in, la tuqatilunnal yahud. Sungguh kalian sungguh akan memerangi Yahudi. Rasulullah mensabdakan kepada sahabat, sedangkan sahabat sudah meninggal. Dan hadis ini berlaku sampai hari kiamat. La tuqatilunnal yahud. Kalian akan membunuh orang-orang Yahudi. Kalian akan memerangi orang-orang Yahudi. Berarti bagaimana? Hadis ini berlaku untuk siapa? Untuk orang yang mengikuti Rasulullah dan sahabatnya. Kalau umat Islam mengikuti Rasulullah dan sahabatnya, maka mereka akan bisa mengalahkan orang-orang Yahudi. Nah, kalau kita lihat sekarang, mereka membabi buta dan menyerang kaum muslimin. Orang-orang Palestina, Lebanon, itu dihancurkan oleh mereka, diperangi, diserang. Kemudian fatwa para ulama menjelaskan agar seluruh umat Islam, juga terutama untuk di Palestina dan Lebanon, agar kembali ke mana? Kembali kepada akidah yang benar, kembali kepada Quran dan Sunnah ala fahmi salaf. Diajak kembali. Himbauan para ulama mengajak mereka kembali, seluruhnya kembali kepada Al-Quran Sunnah. Kewajiban kita bagaimana? Kewajiban kita sebagai umat Islam menolong kaum muslimin. Wajib menolong kaum muslimin karena mereka muslimin. Apakah yang di Lebanon atau di Palestina, mereka muslimin. Kewajiban kita membantu dengan materi, kemudian mendoakan mereka. Adapun Hizbullah adalah Syiah. Hizbullah Syiah sudah menyempal dari akidah Ahlussunnah wal Jamaah, menyempal dari pemahaman Islam yang benar. Tapi kaum muslimin, rakyat sipil yang menjadi korban adalah muslimin. Kalau muslimin bagaimana? Kewajiban kita sebagai seorang muslim membantu mereka, menolong mereka, mendoakan mereka. Mendoakan mereka. Tapi tetap semua dihimbau untuk kembali kepada Al-Quran wa Sunnah, kepada akidah yang benar. Jangan mereka berbuat syirik kepada Allah, jangan mereka berbuat bid'ah. Itu himbauan para ulama. Jadi kita kembali. At-Taifah Al-Mansurah, nanti mereka akan melawan orang-orang Yahudi. Tentang kapan waktunya kita tidak tahu, tapi akan tetap ada At-Taifah Al-Mansurah. Dan nanti juga umat Islam ini akan dipimpin oleh Imam Mahdi dari keturunan Fatimah, yang namanya sama seperti namanya Rasulullah, yaitu Muhammad bin Abdullah. Dan ketika nanti Nabi Isa turun ke muka bumi ini, maka yang menjadi imam adalah Muhammad bin Abdullah, Imam Mahdi. Ketika Nabi Isa disuruh untuk menjadi imam, Nabi Isa tidak mau. Kata Nabi Isa alaihissalatu wassalam, imamukum minkum takrimatallahi ala hadhil ummah. Imam itu dari kalian, karena kemuliaan Allah atas umat Islam ini. Kemudian Nabi Isa alaihissalatu wassalam membunuh tokohnya Yahudi, pemimpinnya Yahudi, yaitu Dajjal. Nanti Nabi Isa akan bunuh
Dajjal, di bab Lut di Palestina. Kemudian setelah itu umat Islam membunuh orang-orang Yahudi. Orang Yahudi bersembunyi di mana saja itu akan dibunuh oleh umat Islam. Apakah di bawah, apakah di balik batu, di balik pohon, semua batu dan pohon akan mengatakan, wahai orang mukmin, di balik saya ada orang Yahudi, kamu bunuh. Semua batu akan mengatakan demikian. Semua pohon akan mengatakan demikian, kecuali pohon Gorkot. Karena Gorkot itu pohonnya Yahudi. Kata Rasulullah SAW. Jadi At-Taifah Al-Mansurah, golongan yang selamat ini, mereka akan dimenangkan oleh Allah SWT. Tapi tetap Taifah Al-Mansurah, golongan yang selamat ini, golongan yang ditolong oleh Allah, ya mereka berpegang kepada Al-Quran wa Sunnah ala fahmi salaf. Kemudian ikhwani fiddin, a'azakumullah, tentang istilah Ahlussunnah wal Jamaah yang saya gunakan dalam kitab ini, Syarah Aqidah Ahlussunnah wal Jamaah. Istilah ini istilah yang syar'i, arti wasfun syar'i. Arti istilah ini bukan istilah yang baru. Sebagaimana istilah salaf bukan istilah yang baru. Sifat yang syar'i, pensifatan yang syar'i. Karena para tabi'i menggunakan istilah salaf, kana salaf. Artinya salaf pernah berbuat begini. Kata para ulama yang dikatakan kana salaf yang dimaksud yaitu as-sahabah. Begitu juga istilah Ahlussunnah. Istilah Ahlussunnah sudah ada sejak zaman sahabat. Antum bisa lihat ayat dalam surah Ali Imran ayat 106. Allah berfirman dalam surah Ali Imran ayat 106, "Yauma tabyaddu wujuh wa taswaddu wujuh. Fa ammal ladzina swaddat wujuhum akafartum ba'da imanikum fadzuqul 'adzaba bima kuntum takfurun." Pada hari yang di waktu itu ada wajah yang putih berseri dan ada pula wajah yang hitam muram. Adapun orang-orang yang hitam muram mukanya, kepada mereka dikatakan, kenapa kamu kafir sesudah kamu beriman? Karena itu rasakanlah azab disebabkan kekafiran kamu. Dijelaskan oleh Ibnu Abbas, Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, seorang mufassir dari sahabat yang didoakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau menafsirkan ayat ini, kata beliau, adapun orang yang putih wajahnya, mereka adalah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Adapun orang yang hitam wajahnya, mereka adalah Ahlul Bid'ah dan sesat. Ini bisa dilihat dalam tafsir Ibnu Katsir di juz yang pertama dan juga dalam syarah usul i'tiqad Ahlussunnah wal Jamaah oleh Imam Al-Lalikai di juz yang pertama. Jadi istilah Ahlussunnah wal Jamaah bukan istilah yang baru, bukan istilah yang hadis, tapi istilah yang syar'i. Artinya sudah ada sejak zaman sahabat. Untuk bukti lagi bahwa istilah sunnah, istilah yang syar'i yang sudah digunakan oleh sahabat, tabi'in dan tabi'ut tabi'in, yaitu Imam Sufyan Ats-Tsauri, seorang imam Ahlussunnah yang wafat tahun 161 Hijriah. Beliau mengatakan, aku wasiatkan kalian untuk tetap berpegang teguh kepada Ahlus Sunnah dengan baik, karena mereka adalah al-ghuraba. Alangkah sedikitnya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Al-ghuraba adalah orang-orang yang asing. Jadi Ahlus Sunnah wal Jamaah dikatakan juga salafiyun, dikatakan juga At-Taifah Al-Mansurah, dikatakan juga al-ghuraba. Dikatakan al-ghuraba karena Nabi bersabda, badal islamu ghariba wa sayaudu ghariba kama bada'a fatuba lil ghuraba, rawahu Muslim. Kata Nabi, Islam datang dalam keadaan asing dan akan kembali dalam keadaan asing sebagaimana awalnya, maka beruntunglah orang-orang yang asing. Yang dikatakan orang yang asing ghuraba, kata Nabi, unasun salihun fi unasin su'in katsir may ya'sihim aktsar mimman yuti'uhum. Kata Nabi, yang dikatakan ghuraba itu yaitu orang-orang yang saleh di tengah orang-orang yang banyak yang berbuat kejelekan, yang taat kepada mereka sedikit, tapi yang durhaka kepada mereka lebih banyak. Dan ghuraba ini selalu memperbaiki akidah umat, memperbaiki apa yang telah dirusak oleh umat ini. Kita kembali, jadi Ahlus Sunnah wal Jamaah, nama ini sudah ada sejak zaman sahabat, tabi'in,
dan juga tabi'ut tabi'in. Kemudian juga Imam Fudail bin Iyad yang wafat tahun 187 Hijriah berkata, Ahlus Sunnah kata Imam Fudail bin Iyad berkata, Ahlus Sunnah yang dikatakan iman itu keyakinan, perkata dan perbuatan. Jadi Fudail bin Iyad wafat tahun 187 Hijriah. Jadi ulama dari kalangan tabi'in, tabi'ut tabi'in sudah memberikan istilah dengan Ahlus Sunnah. Kemudian ikhwan fiddin, a'azakumullah, sekarang kita akan bahas tentang prinsip dari akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Apa saja dari ciri Ahlus Sunnah wal Jamaah? Sebab banyak sekali orang mengatakan Ahlus Sunnah. Saya akan jelaskan tentang prinsip-prinsip akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Yang pertama, sumber akidah adalah Al-Quran, As-Sunnah dan Ijma' Salafus Saleh. Yang pertama, bahwa sumber akidah adalah Al-Quran, As-Sunnah dan Ijma' Salafus Saleh. Jadi Al-Quran dan Sunnah ini prinsip yang wajib dipegang oleh semua kaum muslimin. Kalau mereka berpegang dengan dua ini, mereka akan selamat. Nabi SAW bersabda dalam hadis yang sahih, "Taraktu fikum amrayni lan tadillu ma tamassaktum bihima, kitab Allah wa sunnati." Aku tinggalkan kepada kalian dua perkara yang kalian tidak akan sesat selama kalian berpegang dengan dua perkara itu. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Malik dalam kitabnya Al-Muwatta dan juga diriwayatkan oleh Imam Hakim dalam kitabnya Al-Mustadrak. Hadis ini sahih, disahihkan oleh Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani dalam kitabnya Sahih Jami' Shaghir dan kitabnya yang lainnya. Dalam hadis ini Nabi menyebutkan, aku tinggalkan kepada kalian dua perkara, yaitu Al-Quran dan Sunnah Nabi yang sahih. Dua ini yang akan membawa kepada keselamatan dunia dan akhirat. Kemudian berpegang pada Al-Quran dan Sunnah tidak cukup. Harus ditambah dengan penjelasan dari pemahaman salafus saleh yang nanti saya akan jelaskan. Maka disebutkan oleh para ulama bahwa sumber akidah adalah Al-Quran, As-Sunnah dan Ijma' salafus saleh. Ijma'nya salafus saleh ma'sum. Sebab Nabi SAW bersabda, "Innallaha qad ajara ummati ala an tajtami'a ala dhalalah." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah melindungi umatku dari berkumpul di atas kesesatan. Yang dimaksud umat di sini yaitu para sahabat. Para sahabat ridwanullah al-majma'in. Jadi ijma'nya sahabat ma'sum, tapi individu sahabat tidak ma'sum. Ijma'nya sahabat ma'sum, individu sahabat tidak maksum. Kemudian kadang-kadang orang bertanya, kalau disebutkan Quran, Sunnah, Ijma', qiyas itu bagaimana? Dalam masalah akidah tidak ada qiyas. Sebagaimana dikatakan oleh Imam Al-Barbahari dalam kitabnya Syarh Sunnah, tidak ada qiyas dalam masalah akidah. Sebab nggak bisa membicarakan masalah akidah, membicarakan masalah nama-nama dan sifat Allah dikiaskan kepada makhluknya, nggak bisa. Sebab Allah laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Tidak ada satupun yang sama dengan Allah, dan Allah Maha mendengar dan Allah Maha melihat. Allah tidak akan sama dengan makhluknya. Walam yakun lahu kufuwan ahad. Tidak ada satupun yang setara dengan Allah. Tidak ada satupun yang sebanding dengan Allah. Tidak ada satupun yang sama dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi nggak ada qiyas. Dalam masalah yang lainnya, dalam masalah fikih digunakan, tapi ada ketentuannya, ada kaidahnya. Di saat mana digunakan qiyas itu? Tidak mutlak. Itu dijelaskan oleh para ulama. Jadi ada yang memang orang menggunakan qiyas dalam keseluruhan, ini juga tidak benar. Ada juga yang menolak qiyas secara keseluruhan, ditolak. Seperti Az-Zahiri. Dalam pemahaman Ibnu Hazm Az-Zahiri ditolak qiyas, tidak ada qiyas sama sekali. Ini pun salah. Jadi Ahlus Sunnah menggunakan qiyas dalam hal-hal tertentu. Dalam keadaan tertentu digunakan qiyas, dan itu dibolehkan. Tapi dalam masalah akidah tidak ada qiyas. Kemudian ikhwan fillah, azakumullah, dari prinsip yang pertama ini antum lihat perbedaan antara Ahlus Sunnah dengan Ahlul Bid'ah.
Berbeda antara Ahlussunnah wal Jamaah dan Ahlul Bidah. Kalau Ahlul Bidah, mereka sumbernya kembalinya kepada apa? Sumbernya mereka kembali kepada akal. Seperti Mu'tazilah, Ahlul Kalam, filsafat, mereka menggunakan akal. Kemudian juga sumbernya mereka lagi kasyf. Kasyf itu penyingkapan tabir rahasia. Apakah dengan mimpi atau yang lain, seperti yang digunakan oleh orang-orang tarekat, tasawuf. Ini juga tidak benar. Kemudian juga kalau kita lihat lagi, banyak dari Ahlul Bidah yang mereka menggunakan hadis-hadis yang dhaif, yang lemah dan palsu. Hadis dhaif, hadis yang lemah, hadis yang palsu nggak bisa dijadikan hujjah. Yang dhaif saja nggak bisa dijadikan hujjah, apalagi yang palsu. Sedangkan akidah Ahlussunnah, Ahlussunnah ini prinsipnya adalah prinsipnya adalah Al-Quran, kemudian sunnah yang sahih dan ijma' salafus saleh. Sedangkan Ahlul Bid'ah, mereka menggunakan akal, kemudian juga filsafat, ilmu kalam, kemudian juga kasyf, ra'yu, pendapat orang, hadis dhaif, hadis palsu. Itu yang digunakan oleh mereka. Jadi berbeda antara Ahlussunnah wal Jamaah dengan Ahlul Bid'ah. Kemudian yang kedua, prinsip yang kedua, bahwa sumber akidah, bahwa akidah dibangun di atas taslim. Akidah Ahlussunnah ini dibangun di atas taslim. Artinya kewajiban kita untuk taslim, menyerah diri kepada Allah dengan dasar firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Nisa, surah yang keempat, ayat 65. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhakkimuka fima shajara bainahum, thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima." Demi Rabbmu, mereka tidak dikatakan beriman sehingga mereka menjadikan kamu sebagai hakim terhadap apa-apa yang mereka perselisihkan. Kemudian mereka tidak mendapati dalam hati mereka rasa haraj, rasa sempit terhadap apa yang kau putuskan, dan mereka tunduk dengan setunduk-tunduknya. Jadi wajib untuk taslim. Jadi antara ciri dari Ahlussunnah wal Jamaah, prinsip mereka adalah yaitu bahwa akidah dan ibadah ini dibangun di atas taslim. Artinya menyerah diri kepada Allah dengan mutlak. Sebagaimana Allah berfirman dalam surah An-Nur ayat 51. Antum lihat dalam surah An-Nur surah 24 ayat 51. Allah berfirman, "Innama kana qaulal mu'minina idza du'u ila Allah wa rasulih liyahkuma bainahum ay yaqulu sami'na wa ata'na wa ulaika humul muflihun." Sesungguhnya jawaban orang-orang mukmin apabila mereka dipanggil kepada Allah dan Rasulnya agar Rasul mengadili di antara mereka, ucapan mereka, kami mendengar dan kami taat. Sami'na wa ata'na. Kami dengar dan kami taat. Wa ulaika humul muflihun. Dan mereka adalah orang-orang yang beruntung. Kemudian juga Allah berfirman dalam surah Al-Ahzab, surah 33 ayat 36. Bagi yang bawa bukunya, yang itu bisa dilihat di halaman 59. Yang bawa buku Syarah Aqidah Ahlussunnah wal Jamaah di halaman 59. Allah berfirman, "Wa ma kana lil mu'minin wa la mu'minatin idza qada Allah wa rasuluhu amran ay yakuna lahumul khiyaratu min amrihim wa may ya'si Allah wa rasulahu faqad dhalla dhalalan mubina." Dan tidak patut bagi laki-laki yang mukmin dan tidak pula bagi perempuan yang mukmin apabila Allah dan Rasulnya telah menetapkan suatu ketetapan, tidak ada bagi mereka pilihan yang lain tentang urusan mereka. Dan barang siapa yang mendurhakai Allah dan Rasulnya, maka sungguh ia telah sesat dengan kesesatan yang nyata. Jadi kalau sudah datang perintah Allah dan Rasulnya, wajiban kita untuk taslim. Sami'na wa ata'na, taat mutlak. Tidak boleh perintah Allah dan Rasulnya dibantah dengan ra'yu, tidak boleh. Tidak boleh dibantah dengan perasaan. Tidak boleh dibantah dengan qiyas, dengan analogi.
Tidak boleh dibantah dengan perkataan seorang syekh, seorang imam, seorang guru, seorang ustaz, tidak boleh. Jadi kalau sudah datang perintah Allah Rasulnya, kewajiban kita untuk taslim. Karena itu dikatakan oleh Imam Muhammad bin Syihab Az-Zuhri yang wafat tahun 124 Hijriah. Imam Az-Zuhri berkata di halaman 58, kata Imam Az-Zuhri, "Minallahi ar-risalatu wa 'ala ar-rasuli al-balaghu wa 'alaina taslimu." Allah yang menganugerahkan risalah, mengutus para rasul. Kewajiban rasul adalah menyampaikan risalah, dan kewajiban kita adalah tunduk dan taat. Ini dibawakan oleh Imam Bukhari dalam kitab sahihnya, dan juga dijelaskan oleh Al-Hafidz dalam kitabnya Fathul Bari, Syarah Sahih Bukhari di juz yang ke-13. Jadi ikhwan fillah, a'azakumullah, kalau sudah datang nas dari Al-Quran dan Sunnah tentang masalah akidah, tentang masalah nama-nama dan sifat Allah, atau yang lainnya yang berkaitan dengan akidah dan juga berkaitan dengan ibadah yang merupakan perintah Allah dan Rasulnya, kewajiban kita untuk sami'na wa ata'na, taslim, tunduk. Dan ini perbedaan antara Ahlus Sunnah wal Jamaah dengan firqah-firqah yang sesat. Kalau Ahlul Bidah, mereka masih membantah. Sudah jelas nasnya, mereka masih bantah, masih mencari takwilnya. Masih mencari takwilnya. Kemudian mereka menolak, atau mereka menolak dengan membawakan beberapa nas hadis Nabi untuk menolak Al-Quran. Padahal yang perlu kita pahami dan kita yakini, tidak ada Al-Quran yang bertentangan dengan Al-Quran selama-lamanya. Tidak ada Al-Quran yang bertentangan dengan sunnah Nabi SAW selama-lamanya. Tidak pernah ada. Dan tidak akan ada. Dan tidak ada Al-Quran dan sunnah Nabi yang sahih bertentangan dengan akal manusia. Tidak pernah ada dan tidak akan ada selama-lamanya. Kalau seolah-olah ada, kita yang belum paham, kita yang belum memahami, maka tanyakan kepada ahlinya. Tanyakan kepada ahlinya. Allah berfirman, "Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun." Tanyakan kepada ahli zikir jika kalian tidak mengetahui. Jangan kita mengadukan. Artinya kita mengatakan, kok ayat ini bertentangan dengan ayat ini? Kok ayat ini bertentangan dengan hadis? Tidak bertentangan. Apabila terjadi demikian, kembalikan kepada ahlinya. Kitanya yang belum paham. Di zaman Nabi SAW sempat terjadi demikian. Kemudian Nabi marah. Antum lihat di halaman 60. Jadi pernah terjadi antara para sahabat bertengkar tentang sesuatu. Sampai suara mereka keras. Rasulullah keluar dalam keadaan marah dan merah mukanya. Sambil Rasulullah melemparkan debu, berkata, "Mahlan ya qaumi, bihadza uhlikatil umamu min qablikum, biikhtilafihim ala anbiya'ihim, wa darbihim al-kutuba ba'daha bi ba'd. Innal Qur'ana lam yanzil yukadzibu ba'duhu ba'da. Bal yusaddiqu ba'duhu ba'da, fama araftum minhu fa'malu bihi, wa ma jahiltum minhu farudduhu ila alimihi." Kata Rasulullah, tenanglah wahai kaumku. Tenang wahai kaumku. Sesungguhnya cara bertengkar seperti ini telah membinasakan umat-umat sebelum kalian. Yaitu mereka menyelisih para nabi mereka, serta berpendapat bahwa sebagian isi kitab ini bertentangan dengan sebagian yang lain. Ingat, sesungguhnya Al-Quran tidak turun untuk mendustakan sebagian dengan sebagian yang lainnya. Bahkan ayat-ayat Al-Quran sebagiannya membenarkan sebagian yang lainnya. Karena itu, apa yang telah kalian ketahui, maka amalkanlah. Dan apa yang kalian tidak ketahui, serahkanlah kepada yang paling mengetahui. Farudduhu ila alimihi. Serahkan kepada yang alim, kepada yang paham tentang Al-Quran dan As-Sunnah. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam musnadnya, Imam Abdul Razzaq dalam kitabnya Al-Musannaf, Ibnu Majah dalam sunannya, dan Imam Al-Bukhari dalam kitabnya Af'al Ibad, Khalq Af'al Ibad. Dan hadis ini derajatnya hasan. Jadi ikhwan fillah, a'azakumullah, bahwa Ahlus Sunnah mengajak umat ini kepada taslim,
Sami'na wa ata'na. Tidak boleh kalau sudah datang ayat Al-Quran, hadis Nabi ditolak, tidak boleh. Tunduk. Dan tidak boleh juga mengatakan bahwa ayat ini bertentangan. Ayat ini bertentangan dengan hadis. Atau ayat dan hadis ini bertentangan dengan akal. Tidak boleh. Tidak ada ayat Al-Quran dan hadis Nabi yang sahih bertentangan antara satu dengan yang lain. Dan tidak juga bertentangan akal manusia. Tidak akan ada. Selama-lamanya. Ya, taslim ini harus ditumbuhkan dalam hati kita. Karena banyaknya terjadi penyimpangan-penyimpangan karena mereka tidak taslim, tidak tunduk dan patuh kepada perintah Allah dan Rasulnya. Kemudian yang ketiga, prinsip yang ketiga, yaitu kita wajib memahami agama ini sesuai dengan pemahaman salaf. Jadi wajib kita memahami Al-Quran dan Sunnah ini dengan pemahaman salaf. Dasarnya apa? Kita wajib memahami Al-Quran dan Sunnah ini menurut pemahaman salaf. Dasarnya yaitu ayat Al-Quran. Allah berfirman, فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. Dalam surah Al-Baqarah ayat 137, Allah berfirman, jika mereka beriman sebagaimana kalian beriman. Yang bawa kitabnya itu bisa lihat di halaman 99. Jika mereka beriman kepada apa yang kamu telah beriman kepadanya, sungguh mereka telah mendapat petunjuk. Dan jika mereka berpaling, sungguhnya mereka berada dalam permusuhan. Maka Allah akan memelihara kamu dari mereka, dan dialah yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Surah Al-Baqarah ayat 137. Jadi Allah menyebutkan apabila mereka beriman sebagaimana kalian beriman, mereka mendapatkan petunjuk. Jadi Allah menjadikan imannya para sahabat, kata Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah yang wafat tahun 751 Hijriah, melalui ayat ini Allah menjadikan imannya para sahabat sebagai timbangan, tolak ukur untuk membedakan antara petunjuk dengan kesesatan, antara kebenaran dengan kebatilan. Apabila ahlu kitab beriman sebagaimana berimannya para sahabat, maka sungguh mereka mendapat hidayah, petunjuk yang mutlak dan sempurna. Jika mereka ahlu kitab berpaling tidak beriman sebagaimana berimannya para sahabat, maka mereka jatuh ke dalam perpecahan, perselisihan, dan kesesatan yang jauh. Jadi di sini disebutkan imannya para sahabat sebagai tolak ukur. Kalau mereka beriman sebagaimana mereka beriman, apabila mereka beriman sebagaimana kalian beriman, mereka dapat petunjuk. Jadi umat Islam, mereka akan mendapatkan hidayah dari Allah apabila mereka mengikuti pemahaman salafus saleh, mengikuti pemahaman para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in. Mereka akan dapat hidayah, hidayah yang sempurna. Kemudian selanjutnya ayat dalam surah Al-An'am ayat 153, Allah SWT berfirman, wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'us subula fatafarraqa bikum an sabilihi dzalikum wasaqum bihi la'allakum tattaqun. Dan bahwa yang kami perintahkanlah jalanku yang lurus, maka ikutilah dia, janganlah kalian mengikuti jalan-jalan yang lain, karena jalan-jalan itu akan mencerai-beraikan kalian dari jalan Allah. Demikian Allah perintahkan agar kalian bertakwa kepada Allah. Antum bisa lihat penjelasan Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an tentang tafsir Rasulullah terhadap ayat ini. Antum lihat di halaman 104. Kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, Rasulullah SAW membuat garis dengan tangannya. Kemudian bersabda, ini jalanku yang lurus. Lalu beliau membuat garis di kanan kirinya. Kemudian bersabda, inilah jalan yang bercerai-berai, jalan yang sesat. Tidak ada satupun jalan kecuali, tidak ada satupun dari jalan ini kecuali dalamnya terdapat syaitan yang menyeru kepadanya. Selanjutnya beliau membaca firman Allah,
dalam surah Al-An'am ayat 153, wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'u, sampai akhir ayat. Riwayat ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam musnadnya, Ad-Darimi dalam sunannya, dan Al-Hakim dalam kitabnya Al-Mustadrak, dan juga Imam Al-Baghawi dalam Syarah Sunnah. Dan hadis ini derajatnya hasan. Dan diriwayatkan juga oleh Imam An-Nasa'i dalam tafsirnya, Tafsir An-Nasa'i. Kemudian hadis Nabi SAW bersabda tentang para sahabat, khairun nasi qarni, thumma alladhina yalunahum, thumma alladhina yalunahum. Sebaik-baik manusia pada masaku, kemudian yang sesudahnya, kemudian yang sudahnya. Hadis ini sahih, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, dan juga yang lainnya. Kata-kata khairun nas, sebaik-baik manusia, ya tentang akidahnya, tentang pemahamannya, tentang manhajnya, tentang dakwahnya, tentang akhlaknya, tentang ibadahnya, adalah para sahabatlah khairun nas, sebaik-baik manusia. Karena itu kita wajib memahami agama ini sesuai dengan pemahaman salaf. Dan ikhwan fiddin, a'azakumullah, pemahaman manusia tentang Islam ini bermacam-macam. Karena itu kita wajib mengikuti pemahaman para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in. Jadi pemahaman manusia tentang agama ini bermacam-macam. Jadi kita harus mengikuti jejak salafus saleh. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam ayat yang kita tiap hari baca minimal 17 kali. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Yaitu kita membaca setiap hari ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukilah kami ke jalan yang lurus. Yaitu jalannya orang-orang yang kau beri nikmat atas mereka, bukannya jalan orang-orang yang kau murkai, dan bukan pula jalannya orang-orang yang sesat. Itu jalan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, itu jalan yang telah ditempuh oleh Rasulullah dan para sahabatnya. Maka dikatakan oleh Imam Ibnul Qayyim, kata Imam Ibnul Qayyim, ayat ini, yaitu ayat ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, kata beliau, ayat ini mencakup 3 rukun. Ayat ini mencakup 3 rukun. Rukun yang pertama adalah Al-Quran. Rukun yang kedua Sunnah, yakni merujuk kepada Al-Quran dan Sunnah. Kemudian selanjutnya siratal ladzina an'amta 'alaihim, jalan orang-orang yang kau beri nikmat atas mereka. Ayat ini mencakup rukun yang ketiga. Jadi ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah kami jalan yang lurus, mencakup 2 rukun, Al-Quran dan Sunnah. Kemudian siratal ladzina an'amta 'alaihim, jalannya orang-orang yang kau beri nikmat mereka. Ini mencakup rukun yang ketiga, yakni merujuk kepada pemahaman salafus saleh. Sebab kita minta jalan yang lurus. Bagaimana meniti jalan yang lurus? Siapa orang yang pernah meniti jalan yang lurus, yang pernah melalui jalan yang lurus itu sehingga mereka selamat? Siapa? Para sahabat. Karena itu kita memahami ayat ini mencakup rukun yang ketiga, yaitu merujuk kepada pemahaman salafus saleh dalam meniti jalan tersebut. Padahal tidak diragukan bahwa siapa saja yang berpegang teguh kepada Al-Quran dan Sunnah pasti telah mendapat petunjuk ke jalan yang lurus. Tapi yang perlu diingat, kata Imam Muqayyim, karena metode manusia dalam memahami Al-Quran dan Sunnah berbeda-beda, ada yang benar, ada yang salah, dan juga bermacam-macam, maka haruslah memenuhi rukun yang ketiga untuk menghilangkan perbedaan-perbedaan tersebut, yakni merujuk kepada pemahaman salafus saleh. Itu disebutkan di dalam kitab Madarikun Nazar fi Siyasa baina Tatbiqat Syar'iyyah wal Infi'alat Al-Hamasiyah oleh Abdul Malik bin Ahmad bin Mubarak Ramadhani Al-Jazairi. Kemudian kata Imam Muqayyim, perhatikanlah hikmah yang berharga yang terkandung dalam penyebutan sebab dan akibat ketiga kelompok manusia yang tersebut di akhir surah Al-Fatihah dengan ungkapan yang ringkas
yaitu nikmat yang dicurahkan kepada kelompok yang pertama adalah nikmat hidayah, yaitu ilmu yang bermanfaat dan amal soleh. Kemudian beliau juga menjelaskan begini, ketika menafsirkan ayat tentang as-siratal mustaqim dan juga wa anna hadza sirati mustaqiman, kata Imam Ibnu Qayyim, jalan menuju kepada Allah itu hanya satu. Jalan itulah ajaran yang telah Allah wahyukan kepada rasul-rasulnya dan kitab-kitab yang telah diturunkan kepada mereka. Tidak ada satupun yang dapat sampai kepada Allah kecuali melalui jalan tersebut. Sekiranya umat manusia mencoba seluruh jalan yang ada dan berusaha untuk mengetuk seluruh pintu yang ada, maka seluruh jalan itu tertutup dan seluruh pintu terkunci kecuali dari jalan yang satu, yaitu jalan yang menghubungkan langsung kepada Allah dan menyampaikan mereka kepadanya. Ini dalam Tafsirul Qayyim Ibnu Qayyim halaman 14-15. Kemudian ikhwan fillah, a'azakumullah, kenapa kita harus mengikuti pemahaman salaf? Karena mereka sudah dijamin oleh Allah, dijamin oleh Rasulullah, dan Allah memerintahkan kita untuk mengikuti mereka dan tidak boleh menyimpang dari mereka. Orang yang menyimpang dari mereka, maka Allah biarkan mereka sesat. Sebagaimana Allah berfirman dalam surah An-Nisa ayat 115, "Wa man yushaqiqir rasula min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghaira sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira." Dan barang siapa yang menentang Rasul sesudah jelas baginya petunjuk dan mengikuti jalan selain jalan kaum mukminin, kami palingkan kemana dia berpaling, dan kami biarkan dia sesat, dan kami akan masukkan dia ke neraka jahanam, dan jahanam itu sejelek-jelek tempat kembali. Jadi orang yang menyimpang dari jalannya kaum mukminin, yaitu dari jalannya para sahabat, maka akan dibiarkan sesat oleh Allah. Kemudian bagaimana? Akan diancam dengan masuk neraka. Jadi jalan yang selamat itu yaitu jalannya yang telah ditempuh oleh Rasulullah dan para sahabatnya. Karena itu kita wajib memahami Islam ini sesuai dengan pemahaman mereka. Karena ikhwan fillah, azakumullah, umat ini sebagaimana sabda Rasulullah akan berpecah, dan kenyataan umat ini sudah berpecah. Dan Nabi memberikan jalan keluar, jalan selamat hanya satu, yaitu jalannya para sahabat. Nabi SAW bersabda, "Iftaraqatil yahudu ala 71 firqah, wa iftaraqatin nasara ala 72 firqah, fa 71 fil nar wa wahidatun fil jannah. Walladhi nafsu Muhammadin biyadihi lataftariqanna ummati ala 73 firqah, wahidatun fil jannati wa 72 fil nar." Qila ya Rasulullah man hum? Qala al-jama'ah. Nabi bersabda, "Iftaraqatil yahudu ala 71 firqah, fa wahidatun fil jannah wa 70 fil nar." Yahudi terpecah menjadi 71 golongan. Satu yang masuk surga dan 70 masuk neraka. Wa iftaraqatin nasara ala 72 firqah. Nasrani terpecah menjadi 72 golongan. Fa 71 finnar. 71 itu masuk neraka. Wa wahidatun fil jannah. Dan satu yang masuk surga. Walladzi nafsu Muhammadin biyadihi, demi yang diri Muhammad di tangan Allah, la taftariqanna ummati ala 73 firqah. Sungguh-sungguh umatku akan terpecah menjadi 73 golongan. Wahidatun fil jannah, satu yang masuk surga, wasnatani wa 70 fil nar, dan 72 itu masuk neraka. Jadi satu yang masuk surga, 72 masuk neraka. Kemudian dikatakan siapa yang satu yang masuk surga itu? Nabi menyebutkan al-jamaah. Hadis ini sahih, diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah dalam sunannya, dalam Kitabul Fitan, bab iftiraqul umam. Kemudian juga Imam Al-Lalikai dalam Syarah Usul I'tiqad Ahlussunnah wal Jamaah, dan juga Ibnu Abi Asim dalam kitabnya Sunnah. Dan hadis ini hasan. Jadi Yahudi yang terpecah itu
menjadi 71 golongan, 70 masuk neraka, 1 yang masuk surga. 1 yang masuk surga yang beriman kepada Nabi Musa alaihissalatu wassalam dan wafat dalam keadaan beriman. Nasrani 72 golongan, 71 masuk neraka, 1 yang masuk surga. 1 yang masuk surga yang beriman kepada Nabi Isa alaihissalatu wassalam dan wafat dalam keadaan beriman. Kemudian, dan ini yang 1 yang masuk surga dari umat Yahudi Nasrani sebelum diutusnya Nabi Muhammad SAW. Setelah diutusnya Nabi Muhammad SAW, maka mereka semuanya wajib masuk ke dalam Islam. Kemudian umat Islam terpecah menjadi 73 golongan, 72 masuk neraka, 1 masuk surga. 1 yang masuk surga, Nabi menyebutkan al-jamaah. Dalam riwayat yang lain, kulluhum fin nari illa millatan wahidah ma ana alaihi wa ashabi. Semuanya masuk neraka kecuali 1, yaitu orang-orang yang mengikuti aku dan para sahabatku. Hadis ini hasan, diriwayatkan oleh Imam Tirmizi dan Hakim dari sahabat Abdullah bin Amr. Jadi ikhwan fillah, azakumullah, kita diwajibkan untuk mengikuti pemahaman salaf. Dan ini yang akan membawa kepada keselamatan dunia dan akhirat. Sebagaimana difirmankan oleh dalam Al-Quran dan juga disabdakan oleh Rasulullah SAW. Dan juga dijelaskan oleh para imam ahli sunnah. Sebagaimana dikatakan oleh Imam Al-Auza'i, seorang imam ahli sunnah dari Syam yang wafat tahun 157 Hijriah. Kata beliau, "Alaika bi athari man salaf wa in rafadaka an-nas wa iyyaka wa ara' ar-rijal wa in zakhrafu laka bil qaul." Hendaklah kalian mengikuti jejak salafus saleh meskipun orang menolakmu, dan jauhkan perkataan orang, tokoh-tokoh, meskipun mereka hiasi dengan perkataan yang indah. Jadi kita diperintahkan untuk mengikuti jejak salafus saleh. Selanjutnya kita masuk kepada prinsip yang keempat, bahwa ahlu sunnah mementingkan masalah ilmu. Ahlu sunnah mementingkan masalah ilmu. Jadi antara prinsip ahlu sunnah, mereka ihtimam kepada ilmu. Sebab ilmu ini wajib kita tuntut. Ilmu yang dimaksud ilmu syar'i. Kita diperintahkan untuk menuntut ilmu syar'i. Talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin. Menuntut ilmu wajib atas setiap muslim. Jadi Ahlussunnah mementingkan ihtimam kepada ilmu. Kalau kita lihat dari firqah-firqah yang sesat, di samping mereka tidak memahami Al-Quran sebagaimana pemahaman salaf, juga mereka tidak mementingkan ilmu. Sama sekali. Mereka sibuk dengan dakwah, mereka sibuk dengan politik, mereka sibuk dengan yang lainnya, tidak mementingkan masalah ilmu. Padahal ini penting. Karena apa? Kita bisa melakukan amal soleh dengan ilmu. Kata Imam Ibnu Qayyim bahwa al-ilmu imamul amal. Ilmu itu imamnya amal. Makanya salafin menganjurkan untuk terus menuntut ilmu, dan para ulama salaf menganjurkan untuk menuntut ilmu. Tidak pernah berhenti sampai kita diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimanapun kita sibuknya, tetap harus menuntut ilmu. Karena menuntut ilmu merupakan jalan kebahagiaan. Menuntut ilmu merupakan jalan menuju surga. Menuntut ilmu bukan jalan keselamatan. Menuntut ilmu jalan untuk mendapatkan izzah, kemuliaan. Allah memuliakan Nabi Ibrahim menjadi pimpinan Abul Anbiya. Allah memuliakan Nabi Yusuf sampai jadi penguasa. Dengan apa? Dengan ilmu. Sebagaimana Allah berfirman dalam surah Yusuf, "Narfa'u darajatin man nasya' wa fawqa kulli dzi 'ilmin 'alim." Kami angkat orang yang kami kehendaki beberapa derajat. Dan setiap orang yang berilmu di atasnya ada Allah yang Ma'alim. Kata Imam Malik, "Narfa'u darajatin man nasya'," kami angkat beberapa derajat orang yang kami kehendaki. Dengan apa? Bil ilmi, dengan ilmu. Jadi kalau orang ingin mencari kekuasaan, dengan ilmu dulu. Mencari kemuliaan dengan ilmu. Untuk masuk surga dengan ilmu. Allah mulai dalam Al-Quran dengan apa? Dengan ilmu. Iqra, bacalah dengan ilmu. Kemudian juga Allah berfirman dalam surah Muhammad, surah 47 ayat 19, "Fa'alam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzambika
walil mu'minina wal mu'minat wallahu ya'lamu mutaqallabakum wa mathwaakum. Allah berfirman dalam surah Muhammad ayat 19, fa'lam annahu la ilaha illallah. Ketahuilah bahwasanya tidak ilah yang berhak diibadahi melainkan hanya Allah. Wastaghfir li dzambika, dan mohonlah ampun untuk dosamu. Mohon ampun kepada Allah agar Allah mengampuni dosamu. Walil mu'minina wal mu'minat, dan juga orang-orang mukmin dan orang-orang mukminat, kaum mukminat. Wallahu ya'lamu mutaqallabakum wa mathwaakum. Dan Allah mengetahui tempat tinggal kamu dan tempat kembali kamu. Jadi Allah mengetahui tempat usaha kamu dan Allah juga mengetahui tempat kembali kamu. Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah dalam kitab sahihnya ketika membawakan ayat ini kata beliau apa? Fabada'a bil ilmi qabla al-qawli wal amal. Kata Imam Bukhari di Sahih Bukhari di juz yang pertama di Kitabul Ilmi, kata beliau fabada'a bil ilmi qabla al-qawli wal amal. Allah memulai dalam ayat ini dengan ilmu sebelum berkata dan sebelum berbuat. Dari kalimat apa? Fa'lam, ketahuilah. Dimulai dengan apa? Dengan ilmu. Jadi kita harus belajar ilmu syar'i. Dan salaf itu ihtimam dengan ilmu, tidak sebagaimana ahlul bid'ah, tidak sebagaimana hizbiyyin dan harakiyin, tidak menganjurkan orang untuk menuntut ilmu. Dianjurkan mereka untuk berbuat, dianjurkan mereka untuk berdakwah tanpa ilmu. Bagaimana mereka berdakwah mengajak orang tanpa ilmu? Tidak boleh. Disuruh mereka dibina untuk jadi dai, dibina mereka untuk jadi mubaligh, tapi nggak diberikan ilmu yang mapan, yang cukup, nggak mungkin. Ilmu itu lama waktunya. Sekarang orang dikadar untuk jadi khatib, kan banyak sekarang kadar khatib, seminggu 10 hari. Dapat apa 10 hari? Nabi saja 23 tahun. Rasulullah berapa? 23 tahun. Turun wahyu. Ini 10 hari dikadar supaya jadi khatib. 10 hari jadi dai. 10 hari supaya menjadi angkatan mujahid. Bagaimana? Ilmu lebih dahulu. Nggak mungkin orang bisa berdakwah tanpa ilmu. Nggak mungkin dia mengajak umat tanpa ilmu. Bagaimana dia khutbah? Mengajak umat, menyampaikan ilmu kepada umat, kalau dia sendiri tidak berilmu, nggak mungkin. Sebagaimana Allah berfirman di dalam surah Yusuf, surah 12, ayat 108, Allah berfirman, "Qul hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basiratin ana wa man ittaba'ani wa subhanallahi wa ma ana minal musyrikin." Qul hadhihi sabili, katakanlah ini jalanku. Ad'u ila Allah, aku mengajak manusia ke jalan Allah. Ala basiratin, dengan dasar ilmu dan keyakinan. Ana wa man ittaba'ani, aku dan orang-orang yang mengikuti aku. Wa subhanallah wa ma ana minal musyrikin, dan maha suci Allah dan aku tidak termasuk orang-orang yang berbuat syirik. Jadi berdakwah dengan apa? Dengan ilmu. Mengajak manusia dengan apa? Dengan ilmu. Ala basirah, dengan dasar ilmu dan keyakinan. Ilmu dan keyakinan. Jadi dakwah itu harus dengan ilmu, dasarnya ilmu. Nggak mungkin bisa orang berdakwah tanpa ilmu. Makanya saya ingatkan juga kepada para dai, para ustadz, para khatib, khutbah, ilmu. Antum belajar untuk ilmu. Dan terutama kepada para dai, para ustadz, minimal antum baca 4 jam sehari, minimal 4 jam. Bagaimana antum dakwah? Antum nggak pernah baca. Sampai Sahih Bukhari juga nggak pernah baca. Muslim nggak pernah baca. Bagaimana mau jadi dai? Bahkan tafsir juga nggak pernah dibaca. Yang dibaca oleh para dai apa sekarang ini? Majalah, koran. Ya gimana dapat ilmu? Ilmu itu ada pada Al-Quran dan tafsirnya. Ilmu itu ada pada sunnah Nabi yang sahih. Itu dibaca. Dan ilmu itu ada pada pemahaman sahabat. Maka dikatakan oleh Imam Ibnu Qayyim, al-ilmu qala Allahu qala rasuluhu qala sahabah. Ilmu itu perkataan Allah, Rasulnya dan sahabat, ilmu itu. Itu ilmu. Kalau koran, majalah, perkataan orang bukan ilmu.
Ilmu qala Allah, perkataan Allah, firman Allah itu ilmu. Qala Rasul, perkataan Rasul itu ilmu. Qala sahabat, perkataan sahabat itu ilmu. Perkataan mereka barokah. Perkataan para sahabat tabi'in barokah. Makanya ini dasarkan kepada ilmu. Makanya manhaj salaf ini mengajak umat ini kepada ilmu, mementingkan ilmu. Dan Allah akan mengangkat derajat orang yang berilmu. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma derajat. Allah mengangkat orang-orang yang beriman di antara kalian dan orang yang berilmu berapa derajat? Diangkat oleh Allah SWT. Jadi ihtimam dengan ilmu. Jadi umat ini harus dibina dengan dasar ilmu. Dengan dasar ilmu. Ilmu itu apa? Qala Allah, qala Rasul. Makanya kita ajak umat ini kepada apa? Kepada ilmu. Dalil, Quran dan Sunnah. Bukan kepada diri kita. Maka antum ingat. Sebagai seorang dai, sebagai seorang ustaz tidak boleh mengajak orang untuk mengagungkan dirinya. Tidak boleh. Ad'u ilallah. Qul hadi sabili ad'u ilallah. Inilah jalanku, aku mengajak manusia ke jalan Allah. Bukan kepada pribadi kita, supaya orang mengagumi kita, menyanjung kita. Bukan. Atau kepada kelompok. Atau kepada partai, atau kepada yang lain. Bukan. Ajak umat ini kepada Allah. Pada Al-Quran wa Sunnah ala fahmi salaf. Sampaikan kepada mereka dalil. Ajak mereka kepada Quran dan Sunnah. Qala Allah, qala Rasul. Bukan perkataan kita. Sebab sekarang ini banyak dai yang mengajak untuk diagungkan dirinya. Apa perkataannya si dai dipegang. Yang kita pegang perkataan siapa? Allah dan Rasulnya. Dan pemahaman para sahabat radhiyallahu alaihim ajma'in. Nah, dengan ilmu maka Allah berikan keutamaan. Saya ambilkan lagi penjelasan yang lain. Dalil ini banyak. Allah berfirman dalam 3 surah. Dalam surah Taubah, dalam surah Al-Fatih, dalam surah As-Saff. Allah berfirman, "Huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih walau karihal musyrikun." Dan Allah yang telah mengutus Rasulnya dengan membawa apa? Ilmu. Walladzi arsala rasul bil huda. Petunjuk. Petunjuk yang dimaksud kata Ibnu Qayyim dan juga kata Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'd dalam tafsirnya, yaitu al-huda al-ilmu nafi'. Wa dinil haq, agama yang hak, yaitu al-amalus saleh. Liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih, agar Allah tampakkan agama di atas seluruh agama. Walau karihal musyrikun, meskipun orang musyrik tidak menyukai. Jadi dengan apa? Allah akan memberikan izzah kepada umat Islam dengan ilmu. Ilmu yang dimaksud apa? Ilmu syar'i, Quran wa Sunnah. Baru Allah akan memberikan izzah kepada umat Islam ini. Ya, dasarnya ilmu dan amal saleh, ilmu yang bermanfaat dan amal saleh. Selanjutnya, yang kelima, bahwa prinsip Ahlussunnah wal Jamaah mengajak umat kepada tauhid dan menjauhkan syirik. Jadi prinsip Ahlussunnah wal Jamaah mengajak umat kepada tauhid dan menjauhkan syirik. Rasul-rasul dan nabi-nabi yang diutus oleh Allah ke muka bumi semuanya mendakwakan dakwah tauhid. Sebagaimana Allah berfirman dalam surah An-Nahl ayat 36, surah 16 ayat 36, "Walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wajtanibut taghut." Dan sungguh kami telah utus pada setiap umat seorang rasul. Setiap rasul dakwanya an i'budullah wajtanibut taghut. Dia akan beribadah hanya kepada Allah dan jauhkan taghut. Taghut yaitu setiap apa-apa yang disembah selain Allah. Seluruh nabi dakwanya mengajak umat kepada tauhid. Makanya salaf ini mementingkan dakwah kepada tauhid, bukan memulai dakwah dengan politik, dengan masalah ekonomi atau yang lain. Mulai dakwah dengan tauhid. Sebab solusi umat yang terbesar yaitu dengan tauhid. Dari berbagai macam problem, itu jalan keluarnya dengan mengajak mereka pada tauhid. Karena penyakit yang terbesar yang menimpa umat Islam dan dosa yang paling besar adalah syirik, menyekutukan Allah, menolak nama-nama dan sifat Allah, mentakwil nama-nama sifat Allah. Ini termasuk dosa yang besar. Akbarul kabair, dosa besar yang paling besar. Kalau orang berbuat dosa dan maksiat, mereka akan diberikan berbagai macam cobaan dan azab. Apalagi kalau mereka lakukan dosa besar yang paling besar. Makanya dakwah
paling penting ya dakwah tauhid. Al-aham fal muhim. Yang paling penting tauhid. Mengajak umat ini untuk mentauhidkan Allah, menjauhkan segala macam perbuatan syirik. Karena tujuan kita diciptakan oleh Allah untuk mentauhidkan Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepadaku. Beribadah kepadaku ya betul beribadah kepada Allah, mentauhidkan Allah. Dan ini hak yang paling besar yang wajib dipenuhi. Sebagaimana pertanyaan Rasulullah kepada Mu'adz bin Jabal, "Ma haqqullahi 'alal 'ibad?" Apa hak Allah yang wajib dipenuhi oleh hambanya? Mu'adz tidak bisa menjawab, Allah wa Rasulullah alam. Kemudian Nabi menjawab, "Haqqullahi 'alal 'ibad ay ya'buduhu wa la yusyriku bihi syai'a." Hak Allah yang wajib dipenuhi oleh hambanya, hendaknya mereka beribadah hanya kepada Allah dan mereka tidak boleh menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun juga. Dan bagaimanapun kondisi umat, tetap tauhid harus didahulukan. Hatta kepada orang-orang yang sudah biasa ngaji, tetap harus dimulai dengan tauhid. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah berhenti mendakwakan tauhid sampai umat sudah mencapai kesempurnaan tauhid di Madinah. Mencapai kesempurnaan tauhid di Madinah. Menjelang wafat, 5 hari menjelang wafat, Rasul mendakwakan la'anallahu al-yahuda wan nasara. La'anallahu al-yahuda wan nasara ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid. Allah melaknat orang Yahudi dan Nasrani karena mereka menjadikan kubur nabi-nabi mereka sebagai tempat ibadah. 5 hari menjelang wafat, Nabi ingatkan kepada seluruh sahabat. Kata Nabi, Allah melaknat orang Yahudi dan Nasrani karena mereka menjadikan kubur nabi mereka sebagai tempat ibadah. Dan aku larang kalian jangan melakukan demikian. Dan Nabi berdoa, Allahumma la taj'al qabri wathanan yu'bad. Ya Allah, janganlah engkau jadikan kuburanku sebagai berhala yang disembah. Jadi meskipun sudah mencapai kesempurnaan, tetap Nabi ingatkan umat agar mereka mentauhidkan Allah, menjauhkan segala macam perbuatan syirik. Jadi nggak boleh ada orang mengatakan, kan kita sudah belajar tauhid, kita kan sudah mengikuti akidah salaf, kok kita kaji lagi kitab tauhid? Terus diulang sampai ratusan kali, ulang terus. Dan itu manfaatnya sangat besar. Semakin kita kaji, semakin tambah iman kita kepada Allah. Semakin kita kaji, semakin tambah kita mengenal Allah SWT, mengagungkan Allah, ta'zim kepada Allah. Semakin kita kaji kitab tauhid, semakin terasa manisnya iman dalam hati kita. Dan Anda bisa rasakan, kita kaji kitab tauhid itu tambah iman kita kepada Allah, tambah pengagungan kita kepada Allah, tambah juga lezatnya iman dalam hati kita. Dan juga dengan kita mengkaji kitab tauhid, kita terus berusaha untuk membersihkan hati kita dari perbuatan syirk. Apakah syirkun akbar maupun syirkun asghar. Makanya ini harus terus dikaji tentang masalah tauhid. Selanjutnya, yang keenam, bahwa prinsip Ahlussunnah mengajak umat ini kepada sunnah dan menjauhkan bid'ah. Prinsip Ahlussunnah mengajak umat ini kepada sunnah dan menjauhkan bid'ah. Dan saya jelaskan panjang lebar tentang masalah bid'ah ini dalam buku ini. Dalam buku Syarah Aqidah Ahlussunnah wal Jamaah. Ini saya jelaskan panjang lebar tentang masalah bid'ah. Antum bisa lihat tentang bid'ah ini saya bahas panjang lebar. Karena banyaknya umat yang melakukan bid'ah dan dianggap bahwa itu termasuk sunnah. Bahkan orang yang mengaku dirinya sebagai Ahlussunnah wal Jamaah, tapi mereka melakukan perbuatan bid'ah dan terus melakukan bid'ah. Antum bisa lihat dari mulai pengertian bid'ah di halaman 76 ya sampai halaman 85. Itu saya jelaskan tentang bahaya bid'ah. Dan juga saya sebutkan juga dalam prinsip Ahlussunnah ini bagaimana sikap Ahlussunnah kepada ahlul bid'ah. Itu juga panjang lebar saya bahas. Bagaimana sikap Ahlussunnah kepada ahlul bid'ah. Jadi pengertian bid'ah itu yang dijelaskan oleh para ulama yaitu tariqatun fid dini mukhtara'atun tudahi syar'iyyata yuqsadu bis suluki 'alaiha al mubalaghatu fit ta'abbud lillahi subhanahu. Bid'ah adalah cara baru dalam agama yang dibuat
menyerupai syariat dengan maksud tujuan untuk berlebih-lebihan dalam beribadah kepada Allah. Itu di halaman 78. Kemudian juga saya sebutkan bahwa bid'ah ini sangat berbahaya. Benalu yang merusak pohon. Bid'ah ini merusak agama. Jadi banyak orang mengaku, mereka mengatakan bahwa mereka mengikuti Ahlussunnah wal Jamaah. Kenyataan mereka berbuat syirik. Mereka menyembah-nyembah kubur, mengajak orang untuk menyembah kubur. Ini syirik. Meminta kepada wali, kiai, habib, dan yang lainnya. Meminta ke kubur mereka, datang ke kubur mereka. Ini syirkun akbar. Tawasul kepada mereka. Ini bid'ah. Tidak boleh. Kemudian mereka juga melakukan perbuatan-perbuatan bid'ah yang banyak sekali. Tapi mereka mengakunya Ahlussunnah wal Jamaah. Kalau mereka Ahlussunnah wal Jamaah, mereka anti kepada bid'ah. Anti syirik. Jauh dari perbuatan syirik. Menolak semua perbuatan syirik. Dan menolak jalan-jalan yang membawa kepada kesyirikan. Menolak segala macam perbuatan bid'ah. Dan bid'ah ini sangat berbahaya. Di zaman Nabi belum ada bid'ah. Sama sekali belum ada bid'ah di zaman Rasulullah SAW. Belum ada bid'ah sama sekali. Putih bersih kata Nabi, taraktukum ala mithlil bayda lailuha kanahariha la yazighu anha ba'di illa halik. Aku tinggalkan kalian dalam keadaan putih bersih. Islam ini putih bersih, tidak ada bercak syirik, tidak ada bercak bid'ah, tidak ada, sama sekali putih bersih, tidak ada khurafat. Bersih. Malamnya seperti siangnya. Dan barang siapa yang menyimpang dari jalan yang lurus ini, yang putih ini, pasti binasa. Jadi Islam ini Rasul tinggalkan dalam keadaan bersih. Dan Rasul ingatkan kepada umatnya setiap Jumat, kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Setiap bid'ah itu sesat dan setiap kesesatan tempatnya neraka. Yang pertama kali mengatakan bid'ah Rasulullah. Yang mengatakan bahwa setiap bid'ah itu sesat Rasulullah. Yang mengatakan setiap kesesatan tempatnya neraka Rasulullah yang mengatakan demikian. Kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalatin finnar. Rasul mengatakan demikian. Nah, kemudian datang umat yang belakangan, para dai, para ustadz, takut menyebut bid'ah. Tidak mau menyebut bid'ah. Hatta sepanjang dia ceramah, khutbah, tidak mau menyebut bid'ah. Karena kalau disebut bid'ah, nanti pecah umat ini. Berarti antum menyimpang dari manhaj Rasulullah. Yang menyebut berkali-kali bid'ah Rasulullah SAW. Kemudian para sahabat yang mengatakan bid'ah. Tentang bahaya bid'ah. Rasulullah yang menyebutkan tentang bahaya bid'ah Rasulullah. Dan kita mengatakan perbuatan bid'ah itu, ya tentu yang jelas-jelas bid'ah. Bukan yang sunnah kita katakan bid'ah, yang bid'ah kita katakan sunnah. Yang jelas bid'ah kita katakan itu bid'ah, yang sunnah kita katakan sunnah. Dan Nabi juga mengingatkan kepada para sahabat radhiyallahu majma'in, wa iyyakum wa muhdatsatil umur, fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah. Nabi mengatakan, aku ingatkan kalian, jauhkan diri kalian dari setiap perkara-perkara yang baru. Karena setiap yang baru adalah bid'ah dan setiap bid'ah adalah sesat. Setiap bid'ah sesat. Jadi nggak ada bid'ah itu yang tidak sesat. Dan dalam Islam tidak ada istilah bid'ah hasanah, tidak ada dalam Islam. Yang mengatakan semua bid'ah adalah sesat Rasulullah. Yang mengatakan semua bid'ah adalah sesat adalah Rasulullah. Dan Rasulullah bersabda dengan bahasa yang fasih. Bahasa Arab yang fasih bahwa setiap bid'ah sesat, itu Rasulullah berkata demikian. Kemudian sahabat memahami demikian. Kata Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu wa ardhah, kata beliau, kullu bid'atin dhalalah wa in ra'ahan nasu hasanatan. Setiap bid'ah itu sesat meskipun orang memandang baik. Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu mengatakan demikian, setiap bid'ah sesat meskipun orang memandang baik. Jadi dalam Islam tidak ada bid'ah yang hasanah, tidak ada. Kemudian selanjutnya, ikhwan fiddin, a'azakumullah, kalau antum mau lihat ciri-ciri ahlul bid'ah, ini saya sudah bawakan di sini, di buku ini. Nanti bisa antum lihat bagaimana ciri ahlul bid'ah di halaman 520, halaman 521. Itu saya sebutkan dengan ciri-ciri ahlul bid'ah. Nanti antum bisa baca sendiri bagaimana ciri dari ahlul bid'ah yang memecah belah umat ini. Dan bid'ah itu sangat berbahaya buat Islam dan kaum muslimin. Sangat berbahaya. Maka dikatakan oleh Imam Sufyan Ats-Tsauri
bahwa al-bid'atu ahabu ila iblis minal ma'siyah, wal ma'siyatu yutabu minha wal bid'atu la yutabu minha. Kata Imam Sufyan Ats-Tsauri, bid'ah itu lebih dicintai oleh iblis daripada maksiat. Maksiat orangnya akan taubat. Orang yang berbuat maksiat, kalau diingatkan dia akan taubat. Tapi orang berbuat bid'ah, dia sulit untuk taubat. Kenapa? Dia anggap baik perbuatannya. Dan antum kalau mau lihat lagi penjelasan tentang nasihat Rasulullah tentang wajibnya kita berpegang kepada sunnah Rasulullah, yaitu hadis Irbad bin Sariyah. Yang antum bisa lihat di hadis Irbad bin Sariyah di halaman 106, 107. Bagaimana? Ka'anna hadhihi mau'izatu muwaddi'in famada ta'hadu ilaina. فقال أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة وإن أبدا حبشيا فإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء المهديين الراشدين تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. Berkata Irbad bin Sariyah, suatu hari Rasulullah SAW pernah sholat bersama kami. Kemudian beliau menghadap kepada kami dan memberikan nasihat kepada kami dengan nasihat yang menjadikan air mata kami berlinang dan hati kami menjadi takut. Maka seorang berkata, wahai Rasulullah, nasihat ini seakan-akan nasihat orang yang akan berpisah. Maka berikanlah wasiat kepada kami. Maka Rasulullah bersabda, aku wasiatkan kepada kalian agar tetap bertakwa kepada Allah, mendengar dan taat, walaupun yang memerintah kalian adalah seorang budak Habsyi. Sungguh orang yang masih hidup di antara kalian setelah wafatku akan melihat perselisihan yang banyak. Maka wajib atas kalian berpegang teguh kepada sunnahku dan sunnah para khalifah yang lurus, khulafaur rasyidin, yang mendapat petunjuk dan lurus. Jauhilah oleh kalian perkara-perkara yang baru, karena sungguhnya setiap perkara yang baru adalah bid'ah dan setiap bid'ah adalah sesat. Hadis ini sahih, diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Abu Daud, Tirmidzi, Darimi, Baghawi dalam kitabnya Syarh Sunnah, Al-Hakim, dan disahihkan oleh Al-Hakim dan disetujui oleh Imam Az-Zahabi. Dan hadis ini disahihkan oleh Syekh Al-Albani dalam kitabnya Irwaul Ghalil. Jadi Nabi mengajak kita berpegang pada sunnah dan sunnah khulafaur rasyidin dan melarang kita dari perbuatan bid'ah. Selanjutnya, yang ketujuh, bahwa prinsip Ahlussunnah mengajak umat ini untuk bersatu di atas sunnah dan melarang kepada perpecahan. Mengajak umat ini bersatu di atas sunnah dan melarang umat dari perpecahan. Jadi persatuan dianjurkan dalam Islam. Allah berfirman, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Hendaklah kalian berpegang kepada tali Allah semuanya dan jangan kalian berpecah belah. Di dalam kitab ini saya menyebutkan tentang persatuan umat Islam. Itu di halaman 604. Di halaman 604. Antum ingat, persatuan yang diajak oleh Ahlussunnah ini persatuan yang dilandasi dengan Al-Quran dan Sunnah menurut pemahaman salafus saleh. Itu ingat, bukan persatuan yang semu dan sesat. Ahlussunnah tidak menyeru kepada perkara-perkara yang dapat memecah belah persatuan kaum muslimin. Persatuan yang dikehendaki adalah persatuan menurut pemahaman ulama salaf dan orang-orang yang mengikuti manhaj dan pedoman mereka, bukan persatuan yang dikehendaki oleh pengikut hawa nafsu dan hizbiyah. Bukan. Jadi Ahlussunnah mengajak bersatu dengan dasar Ali Imran 103, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Dan hendaklah kalian berpegang semuanya kepada tali Allah dan jangan kalian bercerai-berai. Allah berfirman dalam surah Ali Imran ayat 105,
ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. Dan janganlah kamu menyerupai orang-orang yang bercerai-berai dan berselisih sesudah datang keterangan yang jelas kepada mereka. Mereka itulah orang-orang yang mendapat siksa yang berat. Allah berfirman dalam surah Rum, Ar-Rum ayat 31-32. Wala takunu minal musyrikin minal ladina farraqu dinahum wa kanu syi'a kullu hizbin bima ladaihim farihun. Jangan kamu termasuk orang-orang yang mempersekutukan Allah, yaitu orang-orang yang memecah belah agama mereka, dan mereka menjadi beberapa golongan. Tiap-tiap golongan merasa bangga dengan apa yang ada pada golongan tersebut. Jadi Allah melarang kaum muslimin berpecah belah. Diperintahkan kita untuk bersatu, karena Nabi bersabda, al-jama'atu rahmatun wal furqatu azab. Berjamaah itulah rahmat, sedangkan berpecah belah adalah azab. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Ibnu Abi Asim. Tapi ingat, persatuan ini berlandaskan Al-Quran wa sunnah ala fahmi salaf. Ingat, bukan persatuan yang dikehendaki oleh banyaknya orang, persatuan yang mereka bersatu tapi setiap golongan yang mengikuti golongan mereka. Soal akidahnya macam-macam, soal manhaj macam-macam, nggak apa-apa, nggak bisa. Tidak akan ada persatuan selama-lamanya. Bersatu yang dikehendaki oleh Allah dan Rasulnya, bersatu di atas jalan yang hak, Al-Quran wa sunnah ala fahmi salaf. Itu persatuan yang benar. Bukan dibiarkan orang bersatu dengan pemahamannya, atau kita toleran kepada kelompok masing-masing. Yang penting kita bersatu dulu, tapi toleran. Nggak bisa kita toleransi kepada syirik. Tidak ada toleransi dalam bid'ah, tidak ada. Tidak ada. Jadi kita bersatu, apa yang kita sepakati, kemudian kita saling memahami, memaafkan kesalahan di antara kita. Nggak bisa. Kalau kesalahannya bid'ah, syirik, nggak bisa. Jadi harus kembalikan umat kepada Quran was sunnah ala fahmi salaf. Mentauhidkan Allah, menjauhkan syirik, mengajak sunnah, dan melarang umat kepada bid'ah, melarang umat dari perbuatan bid'ah. Kemudian juga persatuan yang dikehendaki oleh kelompok lagi yang lain, yaitu mereka bikin kelompok, bikin jamaah. Jamaah ada imamnya, ya, ada imamnya. Ini pun nggak dibenarkan dalam syariat. Kemudian mereka membaiat. Kalau yang tidak baiat, maka matinya seperti bangkai jahiliyah. Hadisnya sahih tentang baiat, sahih hadisnya. Kata Nabi, man mata walaysa fi unuqi bai'atun mata mitatan jahiliyah. Barang siapa yang mati dan di lehernya tidak ada baiat, maka matinya seperti bangkai jahiliyah. Yang dimaksud di sini yaitu baiat kepada khalifah, kepada imamatul uzma, bukan kepada kelompok jamaah-jamaah yang ada sekarang ini. Ini baiat yang bid'ah. Dan jamaah-jamaah yang ada ini justru jamaah-jamaah ini yang memecah belah umat. Di dalam ajaran Ahlussunnah wal Jamaah, kita membaiat kepada khalifah, kepada imamatul uzma, bukan kepada kelompok. Dan di kita nggak ada orang mengatakan, bagaimana salaf imamnya siapa? Imamnya Rasulullah. Kalau orang tanya, salaf itu imamnya Rasulullah. Jadi mereka ingin bahwa salaf ini ada jamaah seperti yang lainnya. Bikin siapa imamnya? Siapa yang dibaiat? Nggak ada. Dan tidak diajarkan oleh Rasulullah demikian. Baiatnya kepada ulil amri, kepada khalifah baiatnya, bukan kepada kelompok. Nggak ada sepanjang sejarah di baiatnya Imam Ahmad oleh muridnya yang puluhan ribu muridnya, nggak ada. Syekhul Islam di baiat nggak pernah ada. Atau Syekh Albani, Syekh bin Bas di baiat, tidak ada. Baiat itu kepada siapa? Kepada ulil amri, pada khalifah, bukan kepada jamaah-jamaah yang ada sekarang ini. Kemudian yang terakhir, yang kedelapan, bahwa Ahlussunnah wal Jamaah mengajak umat ini kepada akhlak yang mulia. Bahwa salaf ini mengajak kepada akhlak yang mulia. Dan saya bawakan di dalam buku ini tentang akhlak yang mulia. Dan bagaimana akhlak salaf. Ya, salaf itu adalah orang yang mulia akhlaknya. Sebab Nabi SAW diutus oleh Allah SWT untuk memperbaiki akidah
memperbaiki akidah umat, memperbaiki akhlak. Makanya Nabi bersabda, innama bu'itstu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku diutus untuk memperbaiki akhlak yang mulia. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam kitabnya Al-Adabul Mufrad, kemudian Ahmad, Hakim dan yang lainnya. Dan akhlak mempunyai hubungan yang erat dengan akidah, yang sangat kuat sekali. Karena akhlak yang baik sebagai bukti dari keimanan, dan akhlak yang buruk sebagai bukti atas lemahnya iman. Semakin sempurna akhlak seorang muslim, berarti semakin kuat imannya. Rasulullah bersabda, akmalul mu'minina imanan ahsanum khuluqa wa khiyarukum khiyarukum linisaihim. Antum lihat halaman 597. Kaum mukminin yang paling sempurna imannya adalah yang paling baik akhlaknya di antara mereka. Dan yang paling baik di antara mereka adalah yang paling baik kepada istri-istrinya. Yang paling baik di antara kalian yang paling baik kepada istri-istrinya. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, Ahmad, Ibnu Hibban. Hadis ini derajatnya hasan sahih kata Tirmidzi. Dan yang paling berat timbangannya yang paling berat timbangannya pada hari kiamat yaitu akhlak yang mulia. Dan yang paling banyak memasukkan manusia ke sorga yaitu akhlak yang mulia. Yang paling banyak masukkan manusia ke sorga kata Nabi, taqwallah wa husnul khuluq. Takwa kepada Allah dan akhlak yang mulia. Makanya kita berusaha untuk memperbaiki akhlak kita, ya, akhlak kepada orang tua kita, akhlak kepada sanak kerabat kita, akhlak kepada istri, kepada anak, kepada tetangga, dan kepada kaum muslimin. Saya sudah sebutkan itu contoh-contoh akhlak salafus saleh di halaman 601 dan seterusnya. Bagaimana akhlak salaf ini? Jadi salafus saleh adalah orang-orang yang berakhlak. Ahlus sunnah wal jamaah adalah orang-orang yang mempunyai akhlak yang mulia. Makanya ini kita usahakan untuk mengikuti akhlak yang mulia. Ya, kalau ada individu dari orang yang mengikuti manhaj salaf ini mereka tidak berakhlak, bukan berarti kita mencela salafus saleh bahwa mereka tidak berakhlak. Kekeliruan itu ada, wajar sebagai manusia, tapi kita berusaha untuk mengingatkan agar mereka mempunyai akhlak yang mulia. Sebab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada kita semuanya, ittaqillaha haitsuma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Kata Rasulullah SAW, hendaklah kamu bertakwa kepada Allah dan hendaklah kamu iringi perbuatan yang jelek dengan perbuatan yang baik. Karena perbuatan yang baik akan menghapuskan perbuatan-perbuatan yang jelek. Dan bergaulah kepada manusia dengan akhlak yang mulia. Tunjukkan akhlak yang mulia. Bergaul kita kepada orang tua kita, kepada paman kita, kepada orang-orang yang pernah berbuat baik kepada kita, kepada guru, kepada ustadz yang mengajarkan kebaikan kepada kita, kepada istri, kepada anak, kepada tetangga, dan kepada muslimin. Tunjukkan akhlak yang mulia. Ya, antum sudah ngaji, sudah baca buku, tunjukkan akhlak kita dengan akhlak yang mulia. Ahlus sunnah adalah mempunyai akhlak yang mulia. Ya, sampai di sini dulu kajian kita. Mudah-mudahan yang saya sampaikan bermanfaat untuk saya dan untuk antum sekalian. Dan ini sedikit yang bisa saya sampaikan dari isi kitab Syarah Aqidah Ahlussunnah wal Jamaah. Karena setiap poin, kalau kita bahas setiap poin dari buku ini, itu membutuhkan waktu 1 jam sampai 2 jam setiap poin. Dan ini saya tulis lebih dari 80 poin. Ya, 80 poin dari akidah Ahlussunnah wal Jamaah, belum dengan mukaddimahnya, belum juga dari kaidah prinsip dalam mengambil dalil, menggunakan dalil. Itu saja butuh waktu lebih dari 2 jam. Kaidah prinsip 10 poin itu lebih dari 2 jam kita kaji. Ya, itu saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat untuk saya dan untuk antum sekalian. Wassallallahu nabiyana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa akhiru da'wan alhamdulillahirabbil alamin.